Di Mumbai, sebuah kota di India, kota yang sibuk dan penuh warna, hiduplah seorang pria bernama Nikhil. Ia dikenal sebagai pria baik, penuh tanggung jawab, meski hidupnya belum sepenuhnya tertata. Ia bekerja keras sebagai event organizer, dan tengah bersiap untuk menikahi tunangannya, yaitu Karisma. Karisma adalah wanita cantik, ambisius, dan berasal dari keluarga kaya yang punya ekspektasi tinggi terhadap segalanya, termasuk terhadap Nikhil. Namun, hanya seminggu menjelang pernikahan, hidup Nikhil berubah saat dia bertemu kembali dengan Mita, adik Karisma yang telah lama menghilang dari keluarga mereka. Mita adalah pribadi yang sangat berbeda, seorang jenius teknik, tapi juga canggung, emosional, dan penuh kebingungan. 7 tahun lalu, ia mencuri uang dari ayahnya dan kabur ke Cina, meninggalkan luka dalam keluarga. Sebenarnya Nikhil pernah bertemu dengan Mita 7 tahun lalu, saat kabur dari rumah dengan melompati pagar tembok, bahkan Nikhil membantunya saat baju Mita terjebak pada kawat berduri. Namun saat itu Nikhil belum mengenal Karisma, sehingga dia juga belum mengenal siapa Mita, sehingga Nikhil tidak tahu bahwa Mita kabur setelah mencuri uang. Kini, Mita kembali secara diam-diam untuk urusan pribadi, yaitu ingin meminta uang pada ayahnya untuk membayar hutang, karena proyek penelitiannya di Cina mengalami kendala. Karisma khawatir, kehadiran Mita ini akan merusak rencana pernikahannya. Lalu Karisma meminta Nikhil untuk menjaga Mita tetap tersembunyi dari keluarga, agar tidak menimbulkan masalah. Seiring waktu, Nikhil mulai mengenal Mita lebih dalam. Di balik tingkah aneh dan cara bicaranya yang kikuk, Mita ternyata sangat cerdas, tulus, dan penuh luka emosional. Ia hidup di dunia yang berantakan, bahkan karena depresi akutnya, Mita rutin mengkonsumsi obat penenang. Namun kehidupan Mita yang pahit, justru terasa lebih nyata bagi Nikhil, dibanding kehidupan palsunya bersama Karisma. Mereka mulai berbagi momen-momen kecil, tertawa di dapur, berbicara di balkon, dan saling memahami tanpa banyak kata. Perlahan, perasaan nyaman dan cinta mulai tumbuh di antara mereka, meski mereka tak berani mengakuinya. Meski tanpa pernah mengatakannya, Nikhil menunjukkan perasaan murninya pada Mita melalui tindakan. Pernah suatu malam, Mita sudah tidak tahan terhadap rasa rindunya pada sang ayah. Setelah 7 tahun tidak bertemu, bahkan tidak pernah melihat wajah ayahnya sekalipun. Dengan perasaan iba, di tengah malam, Nikhil mengendap-endap masuk ke kamar ayah Mita. Nikhil sengaja membangunkannya untuk mengajak sang calon mertua ke balkon, dengan dalih membahas pernikahannya. Dengan tujuan agar Mita bisa melihat wajah ayahnya dari luar rumah, sembunyi di balik pohon besar. Bahkan Nikhil sampai melakukannya 2 kali, karena saat pertama kali Mita melihat ayahnya, pandangannya terhalang rimbunnya pohon. Melihat usaha Nikhil yang berhasil membuatnya bahagia, tersenyum dan mengobati rasa rindu pada ayahnya, Mita memberanikan diri untuk mengutarakan cinta pada Nikhil. Bahkan Mita mengatakan bahwa Karisma bukan orang yang tepat, dan dia juga mengatakan pada Nikhil, menikahlah denganku, akan aku beri garansi bahagia seumur hidup. Semakin dekat hari pernikahan, semakin besar konflik yang muncul. Selain soal perasaan, Nikhil juga dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya belum sempurna secara finansial di mata Karisma. Bahkan ia kewalahan kesana kemari mencari investor untuk usaha event organizernya, dan dalam usahanya mencari investor, hanya Mita yang selalu setia mendampinginya. Kejadian demi kejadian unik, kebetulan, serta lucu selalu Nikhil dan Mita lalui bersama. Puncaknya saat mencoba wahana kursi berayun yang akan digunakan membuat surprise untuk Karisma. Justru Nikhil mengajak Mita untuk menggantikan peran Karisma sebagai pemeran pengganti. Adegan ini sangat romantis, dengan iringan lagu romantis, hujan bunga, serta pemandangan sunset dari atas. Membuat keduanya semakin salah tingkah dan serba salah. Nikhil terjebak antara rasa tanggung jawab terhadap Karisma dan perasaan jujurnya terhadap Mita. Di sisi lain, Mita merasa dirinya tidak pantas dicintai,
terutama oleh calon suami kakaknya sendiri. Keduanya hidup dalam dilema antara etika moral dan kebahagiaan. Pada akhirnya, Nikhil memilih untuk jujur. Ia membatalkan pernikahannya dan mengejar Mita, yang sudah pergi ke bandara untuk kembali ke Cina. Di lain sisi, Karisma menemukan HP Mita yang tertinggal, dan membaca chat dari Nikhil kepada Mita. Chat tersebut penuh dengan ungkapan rasa cinta tulus dan maaf. Melihat ini, Karisma bukan marah atau kecewa, justru dia sadar bahwa orang yang dia cintai selama ini tidak bahagia bersamanya. Dia pun merelakan hubungannya dengan Nikhil demi mempersatukan cinta mereka. Lalu Karisma menyuruh Nikhil agar kabur dari pernikahan, sesaat sebelum ritual api suci dimulai. Nikhil pun sekuat tenaga kabur, sambil dikejar oleh beberapa keluarga dan tamu. Di bandara, Mita yang menunggu keberangkatan pesawat merasakan rasa sedih luar biasa, serangan panik, depresi dan tangis yang deras dia rasakan. Bahkan dia sampai menengguk 1 botol penuh berisi pil antidepresan. Namun sepertinya rasa cinta Mita sangat kuat, sekilas ingatannya tentang Nikhil yang menasehatinya, bahwa jangan menjadi seorang pengecut dengan cara lari dari masalah dan meminum obat sebagai solusinya. Bergegaslah Mita ke kamar mandi untuk memuntahkan semua obat itu. Dengan keyakinan yang tinggi, dia kembali ke rumah ayahnya untuk menemui Nikhil. Di rumah Karisma, Nikhil berhasil kabur dengan melompati pagar tembok. Namun jas pernikahannya tersangkut pada kawat berduri. Hal itu tepat dengan kembalinya Mita dari bandara. Lalu Mita membantu Nikhil untuk turun dari pagar. Hal ini mengingatkan keduanya pada kejadian 7 tahun lalu. Dalam pertemuan yang emosional, mereka akhirnya mengungkapkan perasaan yang terpendam. Siapa sangka, pertemuan awal dan persatuan cinta mereka diawali di tempat yang sama. Hasi toh pasti ditutup bukan dengan pesta megah, tapi dengan pelukan hangat 2 jiwa yang saling menerima dalam ketidaksempurnaan. Sebuah kisah cinta yang lembut, jujur, dan manusiawi.